Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi dengan saya Yudi Santoso dan sahabat saya Taruna Dwisandana. Di video kali ini saya akan berbincang-bincang bisnis bersama dengan sahabat saya. Kebetulan kita berdua adalah rekan bisnis. Kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan modal tanpa pinjam bank atau riba. Ya. Ya. Bisa di-sharing? Yes. Oke. Jadi begini, ada dua kunci ketika kita ingin membangun sebuah usaha tanpa modal. Oke. 0%, 0 rupiah tanpa modal itu bisa dilakukan agar kita bisa survive menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Yang pertama yaitu adalah kita harus membangun kerjasama. Dengan siapa? Pertama, kita dengan investor. Ya. Kalau kita kekurangan modal, kita kerjasama dengan investor dengan cara bagi hasil atau mungkin kongsi dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kita harus membangun trust. Ya, membangun kepercayaan pasar. Sehingga kalau kita ingin membangun usaha, jangan langsung ketika awal-awal kita pinjam hutang di bank, jangan. Itu suatu kesalahan fatal. Betul. Ya, belum pengen buka tapi kita langsung pinjam ke bank 10 juta tanpa mengetahui ilmunya dulu, itu sangat fatal besar kesalahannya. Jadi yang paling utama kita harus belajar dulu ilmunya, kemudian menjalin kerjasama dengan investor, kemudian membangun trust. Pasti nanti kalau sudah mulai usaha itu menimbulkan kepercayaan khalayak, akan semakin besar pasarnya dan akan dipercaya oleh orang lain. Oke, bro. Jadi kalau kita minjem bank, sedangkan kita belum punya ilmunya, ya, itu ibaratnya kita gambling ya bro ya? Yes. Dan itu yang pertama gambling, yang kedua itu merupakan suatu kesalahan dalam memulai bisnis. Karena ada suatu pepatah mengatakan jangan memulai bisnis dengan hutang, itu suatu kesalahan. Seperti itu. Siap. Terus bro, kalau misalkan kita tidak memulainya dengan hutang, sedangkan kita di situ belum punya kepercayaan juga, gimana caranya bro? Oke, pertama kita cari yang namanya partner setia. Partner setia mungkin 3 orang, 5 orang, kita kumpulkan beberapa uang kita sesuai dengan persentase, mungkin satu orang 500.000, 300.000 dikumpulkan menjadi usaha bersama. Dan ketika itu dikelola bersama, hasilnya berapapun kita bagi sesuai dengan persentase modal. Itu jauh lebih baik. Yang pertama kita bermuamalah, kemudian yang kedua kita bekerja sama dengan tim, yang ketiga kita akan menjalin bisnis ini nggak bisa sendiri mas. Kita harus membangun bisnis itu dengan teamwork. Ya, bukan Superman, ingat bukan Superman tapi super team. Seperti itu. Oke bro. Itu tadi ya tentang kita bangun tim. Kemudian kalau misalkan, nah kebetulan kita itu tinggal di daerah yang di situ baru bagi kita. Misalkan kita merantau di Jakarta. Kita baru. Kita lingkungan tidak ada teman yang dekat. Nah, itu solusinya seperti apa? Mungkin bisa jualan yang kecil-kecil dulu atau reseller atau gimana? Siap. Nah, kalau seperti itu kita harus pertama mengumpulkan modal, ya. Mengumpulkan modal dengan cara apa? Kita mencoba usaha yang sangat kecil, yang untungnya nggak seberapa, tapi kita coba dulu menjadi reseller pertama. Yang kedua, kalau reseller kita nggak punya modal juga, kita dropshipper. Jadi enak sekali. Toko yang making, toko yang bekerja, kita cuma tinggal setor alamat dan nomor telepon menerima. Kita sudah mendapatkan rezeki dari situ. Sangat mudah, tanpa modal. Mudah sekali ya. Nah, dari situ kita kumpulkan sedikit demi sedikit hasilnya untuk membangun usaha kita sendiri. Seperti itu. Siap. Terus misal kita udah punya niat pengen jadi dropshipper atau pengen jadi reseller. Caranya gimana kita dapat tempat untuk jadi reseller gitu, gimana caranya bro? Kalau tip dari bro gimana? Cara biar menjadi reseller dan dropshipper, caranya yang paling utama adalah kita mengupload produk-produk yang akan kita jual dengan media sosial kita tentunya, dengan status WA, kemudian dengan Instagram kita, dengan Facebook kita, itu sangat efektif sekali. Seperti itu. Oh gitu ya, Jadi mudah sekali ya. Sangat mudah, tanpa modal. Yang penting kita mau berusaha, kita mau kerja keras, dan utamanya kita harus berdoa pada Allah. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, cara kita cari supplier dari toko, itu gimana? Apa kita harus ke pasar dulu, kemudian kita harus foto gitu, seperti apa? Jadi gini, cara untuk mensurvei pasar dan supplier yang baik dan amanah, sekarang sangat mudah sekali dilihat.
Pertama ada Google Maps ya. Setiap orang usaha yang yang bonafit dia pasti mempunyai tempat usaha yang di situ ditandai oleh Google Maps. Dan di setiap Google Maps itu pasti ada nomor telepon. Ya. Gitu. Di situ kita bisa telepon tanpa kita keluar rumah, ya kan? Kita bisa telepon dan kita langsung survei harga di situ. Contoh, jualan sepatu sangat banyak sekali orang jualan sepatu. Kita telepon satu persatu atau kita WA lagi, di situ ada nomor teleponnya. Kita WA tanpa modal kan. Kita tanya harga-harganya, kita tanya produknya, kita minta fotonya, langsung bisa kita jual lagi seperti itu. Gampang sekali ya bro ya. Yes. Jadi kita mau usaha itu patokannya jangan modal ya. Yes, betul sekali. Yang penting kita mau ada kemauan, kita ada semangat, insya Allah ada jalan. Terus bro. Ya. Tentu kita kan sering mendengar ancamannya orang yang main riba. Yes. Ya, seperti apa bro? Wah, ancamannya sangat besar dan sangat berat di dunia dan di akhirat. Ya. Pertama, di akhiratnya akan menjadi orang yang bingung, orang yang gendeng, ya kan. Kemudian dihukumi memerangi dengan Allah, berperang dengan Allah, luar biasa naudzubillah. Kemudian di dunianya tidak akan dilanggengkan rezekinya. Kemudian apalagi bro ya? Ya pokoknya ancamannya di dunia dan di akhiratnya itu berat gitu ya bro ya. Dan hasilnya juga tidak akan barokah. Seandainya kalau itu hasilnya besar, itu tidak akan barokah. Tidak akan barokah. Bahkan banyak cerita juga ya. Katanya usahanya besar, begitu main riba langsung hancur semuanya. Dihabisi sama Allah ya bro ya. Karena kan di hadisnya sendiri kita mengajak perang sama Allah ya. Yang ngasih rezeki Allah, kita malah ngajak perang sama Allah. Otomatis diratakan. Oke. Yes. Ya, insya Allah seperti itu teman-teman. Tips dari saya dan Mas Taruna mudah-mudahan bisa bermanfaat dan barokah. Yang pengen usaha jangan terpaku dengan modal. Kita yang penting usaha, kita jalan dulu. Kita bangun pasar dulu, kita bangun trust dulu. Mudah-mudahan lancar barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.